Bagaimana kalau selama ini bukan Allah yang tidak mengabulkan doa kita, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang membuat doa itu tertahan? Dan kalau kamu tidak tahu ini, bisa jadi kamu terus merasa kecewa. Padahal Allah sedang menyelamatkanmu. Kita semua pernah di titik itu. Sudah tahajud, sudah menangis, sudah mengangkat tangan berkali-kali, tapi hasilnya belum datang. Kita bilang kita sabar, tapi dalam hati ada pertanyaan kecil yang tidak pernah berani kita ucapkan. Ya Allah, kenapa belum? Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan, Allah tidak berkata, Aku kadang mengabulkan, tapi Allah berkata, Aku mengabulkan. Lalu kenapa terasa tidak dikabulkan? Mari kita jujur hari ini. Mungkin jawabannya bukan karena Allah jauh, tapi karena kita belum memahami cara Allah menjawab. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih hari ini. Apakah besok ia panen? Tidak. Apakah itu berarti tanahnya menolak? Tidak juga. Benih butuh waktu. Akar butuh tumbuh. Tanah butuh proses. Begitu juga doa. Rasulullah menjelaskan bahwa doa seorang hamba akan dijawab dengan 3 cara. Pertama, dikabulkan langsung. Kedua, ditunda sampai waktu terbaik. Ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau bahkan, dihindarkan dari musibah yang tidak pernah kita tahu. Masalahnya, kita sering hanya mau jawaban pertama. Kita ingin sekarang. Kita ingin sesuai skenario kita. Kita ingin seperti yang kita bayangkan. Padahal bisa jadi, kalau Allah kabulkan saat itu juga, kita belum siap menerimanya. Kadang yang kita minta, bukan yang kita butuhkan. Dan Allah tahu itu. Rasulullah pernah menyebut tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Lalu Nabi berkata, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini bukan untuk menghakimi, ini untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kita minta rezeki halal, tapi mungkin masih ada riba. Kita minta hidup tenang, tapi masih menyakiti orang lain. Kita minta diangkat derajatnya, tapi masih meremehkan orang lain. Doa itu bukan hanya tentang kata-kata. Doa adalah tentang kondisi hati. Allah melihat hati kita. Allah melihat usaha kita. Bisa jadi bukan doanya yang salah, tapi jalannya yang belum kita luruskan. Sekarang renungkan ini. Kita sering meminta sesuatu tanpa tahu akibatnya. Kita minta kaya, tapi mungkin kalau kaya, kita jadi jauh dari Allah. Kita minta jabatan, tapi mungkin jabatan itu membuat kita zalim. Kita minta seseorang jadi jodoh kita, tapi mungkin jika bersama, justru kita hancur. Kadang Allah menyelamatkan kita dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Bayangkan kalau semua doa kita dikabulkan persis seperti yang kita mau, tanpa filter, tanpa penundaan, tanpa hikmah. Mungkin hidup kita sudah berantakan sejak lama. Allah bukan sekadar pemberi, Allah adalah pengatur, dan pengatur tahu mana yang akan menghancurkan kita dan mana yang akan membentuk kita. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Kadang tujuan doa bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah kita. Karena ketika kita berdoa, kita sedang mengakui kelemahan kita. Ketika kita menangis dalam sujud, kita sedang membersihkan hati. Ketika kita terus meminta, kita sedang belajar percaya. Mungkin bukan doamu yang ditolak. Mungkin kamu sedang dibentuk jadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat. Dan kedekatan itu jauh lebih mahal daripada apapun yang kamu minta. Coba ingat kembali, ada tidak dalam hidupmu sesuatu yang dulu kamu inginkan mati-matian, tapi tidak Allah beri? Dan sekarang
kamu bersyukur itu tidak terjadi. Itulah jawaban doa yang baru kita pahami belakangan. Allah selalu menjawab. Hanya saja, kadang jawabannya bukan yang kita harapkan. Dan waktu Allah tidak pernah salah. Kalau hari ini kamu masih menunggu jawaban doa, jangan berhenti. Karena berhenti berdoa adalah tanda kita berhenti percaya. Teruslah meminta, teruslah memperbaiki diri, teruslah yakin. Bisa jadi doa yang belum dikabulkan hari ini sedang Allah siapkan dalam versi yang jauh lebih indah dan jauh lebih aman untuk hidupmu. Tulis di komentar, saya percaya waktu Allah terbaik. Dan di video berikutnya, kita akan bahas kesalahan saat berdoa yang sering tidak kita sadari. Semoga Allah mengabulkan doa kita dengan cara terbaik menurutnya. Amin.